Selamat berjumpa kembali di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Sebelumnya kami mohonkan klik subscribe, jangan lupa like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Berikutnya kita akan membahas akuisisi di bawah 100% pada harga pasar dan timbul goodwill. Kasus PT Alam dan PT Semesta 1 Januari 2000A neraca pada tabel berikut. Pada tanggal 1 Januari 2000A, PT Alam memperoleh 90% saham PT Semesta dengan harga 12 miliar 600 juta di Bursa Efek secara tunai. Tidak ada utang piutang antara PT Alam dan PT Semesta sebelum akuisisi. Tarif pajak penghasilan 12,5%. Harga pasar saham tidak sama dengan nilai wajar aset bersih anak. Jurnal perolehan sahamnya adalah investasi saham PT Semesta 12 miliar 600 juta pada kas. Dan saldo PT Alam setelah perolehan saham tersebut, di dalamnya terdapat akun investasi saham PT Semesta 12 miliar 600 juta. Laporan keuangan setelah tanggal akuisisi dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini, baik PT Alam maupun PT Semesta. Keterangan transaksi sejak akuisisi sampai dengan akhir tahun sudah dicatat entitas induk. Investasi saham yang dimiliki dicatat menggunakan metode biaya, tarif PPh badan 12,5%. Selisih nilai wajar dengan nilai buku, persediaan direalisasi seluruhnya. Selisih bangunan dan peralatan disebabkan oleh kendaraan dengan sisa umur ekonomis 4 tahun, metode penyusutan garis lurus. Penurunan nilai goodwill 10% per tahun. Transaksi intercompany selama periode berjalan, entitas induk menjual peralatan kepada entitas anak, harga jual 600 juta, harga perolehan 500 juta, dengan akumulasi penyusutan 50 juta. Sisa umur ekonomis 8 tahun, metode penyusutan garis lurus. Entitas anak menjual barang dagangan kepada entitas induk 400 juta dengan harga pokok 70% dari harga jual. Saldo persediaan barang dagangan pada akhir periode, entitas induk 6 miliar 250 juta termasuk pembelian dari entitas anak 75 juta. Entitas anak 3 miliar 400 juta. Kertas kerja konsolidasi komprehensif metode biaya. Yang pertama, menyusun laporan keuangan individual entitas induk dan entitas anak. Pindahkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak ke kertas kerja konsolidasi mulai dari akun laba rugi, kemudian perubahan saldo laba dan neraca. Yakinkan laba bersih di laporan laba rugi sudah dipindah ke laporan perubahan saldo laba. Selanjutnya, saldo laba di laporan perubahan saldo laba dipindahkan ke saldo laba di neraca. Terakhir, total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya, penyesuaian eliminasi konsolidasi pada metode biaya, yaitu melakukan penyesuaian atau eliminasi yang terdiri dari eliminasi yang sama dengan tanggal akuisisi. Ini bisa kita lihat kembali jurnal eliminasi saat konsolidasi, saat akuisisi. Nah, kita tinggal memasukkan kembali jurnal ini ke dalam kolom penyesuaian eliminasi konsolidasi.
Selanjutnya, penyesuaian realisasi selisih nilai wajar dengan nilai buku ekuitas anak. Dasarnya adalah realisasi seluruh persediaan 300 juta, selisih bangunan yang disebabkan oleh kendaraan 100 juta, disusutkan selama 4 tahun sehingga direalisasikan 25 juta. Penurunan nilai goodwill 10% per tahun besarnya 71 juta 250.000. Sehingga jurnalnya jurnal realisasi ini dimasukkan ke kolom penyesuaian dan eliminasi. Selanjutnya, penyesuaian utang pajak tangguhan dengan pajak penghasilan. Dasarnya adalah realisasi seluruh selisih yang menjadi dasar pengenaan pajak utang pajak tangguhan. Yang pertama, persediaan direalisasi seluruhnya 300 juta. Yang kedua, penyusutan realisasi selisih kendaraan 25 juta. Sehingga total penyusutan utang pajak tangguhan 12,5% kali 300 juta plus 25 juta atau 12,5% kali 325 juta hasilnya 40.625.000. Jurnalnya utang pajak tangguhan di debit 40.625.000, kreditnya pajak penghasilan badan 40.625.000. Jurnal ini dimasukkan ke kolom penyesuaian atau eliminasi pada metode biaya. Selanjutnya, eliminasi laba intercompany transaction. Penjualan barang dagangan dari anak ke induk dihapus seluruhnya 400 juta. Kemudian laba yang belum direalisasi atas penjualan anak ke induk 22.500.000 dan sisanya adalah harga pokok penjualan 377.500.000. Laba penjualan peralatan induk ke anak seluruhnya dihapus 150 juta. Penyusutan laba penjualan peralatan umur ekonomis 8 tahun 150 juta dibagi 8, 18.750.000. Jurnal ini kita masukkan ke kolom penyesuaian atau eliminasi konsolidasi. Selanjutnya, eliminasi penerimaan dividen dari entitas anak. Pendapatan dividen dari entitas anak dieliminasi dengan beban dividen. Jumlahnya sebesar kepemilikan induk yaitu 90% kali total dividen anak hasilnya 9 miliar. Jurnalnya pendapatan dividen di debit, dividen di kredit 9 miliar. Selanjutnya, total debit dan total kredit
di kolom penyesuaian dan eliminasi dijumlahkan, hasilnya sama. Dalam hal ini 24.118.125.000. Kami mohon klik subscribe, jangan lupa like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Selamat belajar.